Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah memasuki tanggal 2 Zulhijjah. Berarti kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh di bulan Zulhijjah, yang mana mungkin kita singgung 3 pertemuan. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan amal soleh mengalahkan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sekarang kita diberikan Allah kesempatan untuk beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah, yang mana dalam sabda Rasulullah diterangkan sangat istimewa amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bahkan jihad pun kalah kalau jihad itu di luar 10 Dzulhijjah dibandingkan dengan beramal soleh 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apalagi orang-orang yang berjihad di 1 sampai 10 Dzulhijjah, luar biasa. Bahkan di situ diterangkan oleh Nabi, yang bisa menandingi amal soleh di hari-hari ini adalah orang yang keluar berjuang berjihad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, kemudian hartanya habis, dianya pun mati syahid, baru dia mengalahkan amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan sesuai keputusan pemerintah kita, tanggal 1 Dzulhijjah jatuh tanggal kemarin, tanggal 8. Berarti tidak sama dengan penentuan di Arab Saudi. Baik menurut pemerintah ataupun menurut Ormas Muhammadiyah, akan beda dengan ketetapan di Saudi Arabia. Insya Allah Indonesia Idul Adha-nya bareng, tapi tidak bareng dengan Arab Saudi. Lalu nanti kalau kita ingin puasa Arafah bagaimana? Ya kita ikuti di mana kita berada. Shaumu yaumi Arafah. Karena kasusnya begini Bapak Ibu ya. Baik menurut kriteria Ormas Muhammadiyah yang hanya mensyaratkan wujudnya hilal, ataupun menurut kriteria pemerintah dan Nahdlatul Ulama yang mengharuskan terlihatnya hilal, dua-duanya tidak terjadi. Karena hilal di posisi Indonesia itu masih minus 3 derajat di bawah ufuk. Makanya
dalam kasus seperti ini bagaimana? Maka kita tidak kaget, sejak dulu itu ulama kita sudah membahas. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan setiap wilayah punya zona sendiri untuk hilal. Sekarang terjadi kasusnya. Di Indonesia tidak terlihat sama sekali, sementara di Saudi Arabia menurut mereka terlihat. Maka mereka Dzulhijjahnya lebih awal, yaitu hari Jumat, sementara kita hari Sabtu. Yang berada di Saudi Arabia, ia harus mengikuti zona Saudi Arabia, jangan ikut Nusantara. Saking fanatiknya sama Indonesia, nanti bikin wukuf sendiri. Wah, nggak bener. Yang di Indonesia, ya ikuti waktu Indonesia. Nanti gimana Pak Ustadz? Di sananya sudah Lebaran kok kita masih puasa Arafah. Lebaran kan di sana, bukan di sini, Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Nah, terlebih kalau kita tarik ke zaman sebelum adanya teknologi, sebelum ada televisi, sebelum ada WA, dari mana kita tahu di Saudi Arabia sudah wukuf atau belum? Gak bakal tahu zaman dulu. Maka dipastikan sejak zaman Nabi sampai zaman sebelum teknologi, pasti setiap wilayah akan menentukan hilalnya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menentukan hilal 1 Dzulhijjah tentunya sangat penting dalam rangka apa? Dalam rangka hari Arafah, dalam rangka Idul Adha, dan juga dalam rangka kita mengejar 10 awal Dzulhijjah. Nah, kalau kita bicara amal soleh, amal soleh jangan dipersempit hanya tilawatul Quran, jangan hanya dipersempit puasa, jangan hanya dipersempit sholat sunnah. Memang sholat sunnah, puasa sunnah itu amal soleh yang luar biasa, tapi bukan hanya itu amal soleh, Bapak Ibu ya. Dalam satu hadis disebutkan, Rasulullah mengatakan begini, uridat aliyya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, diperlihatkan kepadaku oleh Allah perbuatan-perbuatan umatku. Awas Pak, amal kita itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Malu nggak kita sama Nabi itu? Malu. Nabi itu dikasih kelebihan oleh Allah, diperlihatkan amal-amal umatnya. Fawajadtu min mahasiniha, saya mendapati di antara amal soleh umatku adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sampah dan hal-hal yang tidak menyenangkan dari jalan. Itu amal soleh yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu nyiram jalan, ada sampah dipinggirin, dimasukin sampah, amal soleh yang nanti bisa kita ambil manfaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fawajadtu min masawi'i ummati, dan aku dapati di antara dosa-dosa umatku adalah an-nukha'atu fil masjidi la tudfan, ngeludah di masjid nggak dibersihkan. Makanya masjid jangan dikotorin, Pak. Jangan main injek aja masjid sepatunya, nggak dibersihkan. Nanti di akhirat itu kita temui itu amal buruk kita itu. Hati-hati memperlakukan aset-aset masjid, karena bisa jadi nanti bermasalah kita di akhirat. Termasuk juga amal soleh yang sifatnya hablum minan nas. Ini kadang-kadang tidak kita anggap amal soleh itu. Kita hanya mengkerucutkan amal soleh, puasa sunnah, iya itu amal soleh. Tapi jangan remehkan amal-amal soleh yang sifatnya hablum minan nas. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya tentang orang yang paling dicintai oleh Allah dan amal yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab begini, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk umatnya, untuk masyarakatnya. Jadi kita ingin berperan di masyarakat itu sebagai apa saja, yang penting bermanfaat. Gak bisa ngapa-ngapain Pak Ustadz, meskipun gak bisa ngapa-ngapain, jangan bikin susah masyarakat. Pernah Nabi mengatakan, ditanya oleh sahabat, Nabi kalau saya lagi lemah, gak bisa ini, gak bisa itu, apa yang harus saya lakukan? Takufu syarraka anin nas, jangan bikin repot manusia, jangan ngeselin orang. Gitu. Wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau berikan kepada seorang yang muslim. Nanti Bapak Ibu, kurban itu membahagiakan orang muslim, membahagiakan masyarakat, kurban dan lain sebagainya. Kemudian taksifu anhu kurbatan, kau selesaikan masalah seorang muslim, punya kesusahan apa, kita bantu. Ngurus surat-surat tanah tidak bisa, kita bantu. Ngejual tanah nggak bisa, kita bantu. Kalau dapat 10%, alhamdulillah. Dapat 10% Pak ya. Itu kayaknya sudah, peraturan itu sudah sepakat seluruh Indonesia itu. Pokoknya jual tanah dapat 10%. Tapi niatkan ngebantu orang, Pak. Jangan niatkan bodohin orang, gitu. Au taqdi anhu dainan, atau kau bayar hutangnya. Saudara kita punya hutang, kita lunasi. Au tatrudu anhu ju'an, ada orang kelaparan, kau berikan makanan dia supaya tidak lapar. Wala an amshi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjidi ay masjidan nabawi syahran. Ketika saya melangkahkan kaki, kata Nabi, saya di sini maksudnya Nabi, ketika saya melangkahkan kaki untuk nolongin saudaraku, itu lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini 1 bulan. Coba Pak, berapa pahala i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan? Itu masih kalah menurut Nabi. Saya lebih milih nolongin orang daripada bisa i'tikaf. Insya Allah ya. Nah, bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, tindakan kita membantu orang itu dikaitkan dengan turunnya bantuan Allah, khususnya di hari kiamat. Man farraja man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu menyelesaikan kesusahan orang lain, maka Allah akan bantu menyelesaikan kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Apa kesusahan hari kiamat Pak? Ya masuk neraka. Kesusahan hari kiamat itu kita takut dosa kita lebih besar daripada pahala kita, diselesaikan oleh Allah. Syaratnya kita sering menyelesaikan masalah orang di dunia. Sebaliknya juga begitu, kalau kita mempersulit orang di dunia, contoh, man satara musliman satarahullah, barang siapa yang tidak suka membuka aib-aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Apa maksudnya tutupi aibnya di akhirat? Gak akan dibuka dosanya oleh Allah, gak akan dibuka di akhirat. Sebaliknya juga begitu, kalau kita sering membuka kesalahan orang, bakal dibuka oleh Allah di akhirat. Ada nih masyarakat itu kadang-kadang hobi apa? Mencari-cari kekurangan orang. Bisa Bapak saksikan itu. Kalau kita lihat video apa gitu nih. Kadang-kadang terjadi antara ustadz dengan ustadz yang lain, kiai dengan kiai yang lain. Masya Allah ya Rabbi. Mungkin ada seorang ulama yang fatwanya tidak begitu menyenangkan buat saya habisin dia. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana ini? Padahal kan kaidahnya jelas, Nabi Muhammad itu man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, Allah akan ketutupi kesalahannya di hari kiamat.
Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiya lahu sabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Barang siapa yang membantu, dia melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya untuk nolongin saudaranya, kakinya digunakan untuk membantu saudaranya, sabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam, maka kakinya akan dimantapkan oleh Allah untuk tidak terpeleset dari siratal mustaqim. Kaki kita ini Pak, kalau sering dipakai amal soleh nggak bakal tergelincir nanti di siratal mustaqim. Tapi kalau kakinya jarang digunakan amal soleh, hati-hati, baru nginjak siratal mustaqim itu kakinya udah nggak kuat itu. Karena apa? Makanya kita sabar kalau berdiri ketika sholat itu, sabar. Memang imam itu jangan lama-lama. Tapi kalau kebetulan imamnya lama, yang sabar. Kenapa? Ada satu riwayat Bapak Ibu, orang ketika di alam barzah itu kan didatangin malaikat. Ada potensi diadab dari kanan kiri, dari kaki. Ketika malaikat mau mengadab dari kaki, kakinya bersaksi. Apakah kamu tidak tahu kaki ini berapa lama digunakan berdiri untuk sholat? Ayo, malaikat, sorry, kaki, sorry, saya nggak bisa ngadab dari sini. Mau mengadab dari tangan, tangannya bersaksi berapa kali tangan ini digunakan untuk sodako. Barang tangannya nggak pernah dipakai sodako, malaikat malah langsung. Jadi subhanallah, ada keterkaitan Pak, amal soleh dengan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kita memang punya harapan besar dikasih rahmat oleh Allah, tapi kita tidak boleh berpangku tangan. Rahmat Allah itu bisa dicapai dengan kesungguhan kita melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka semoga dalam hidup kita tidak malas untuk beramal soleh, khususnya di hari-hari yang khusus, hari-hari yang kata Nabi luar biasa. Ini ujian buat kita Pak. Allah kasih Ramadan, ujian buat kita. Mau nggak ibadah padahal sudah dikasih bonus yang luar biasa? Allah kasih 10 awal Dzulhijjah, dikasih lagi pahala yang luar biasa. Kita tergerak apa enggak? Itu ujian. Makanya Nabi kan bersabda, ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang justru membuat manusia menjadi rugi dan celaka. Aneh kan? Dua nikmat yang harusnya bikin manusia menjadi untung, sukses, kok malah rugi. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Nah, hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk melakukan banyak ibadah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah menjadi sangat mulia menurut beberapa penjelasan ulama kita. Di antaranya di hari-hari ini kumpulnya berbagai macam ibadah. Ada ibadah kurban, nggak ada itu di hari-hari yang lain. Ibadah kurban nggak ada. Ada ibadah haji, nggak bisa dikerjakan di bulan lain sampai hari kiamat. Kalau ada orang yang memfatwakan boleh ibadah haji di bulan Safar, bulan Maulid, uang edan, jangan diikuti ya. Meskipun gelarnya profesor dokter, udah itu dajjal kecil itu dia mengganti-ganti hukumnya Allah, jangan diikuti. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah membahas kurban dan mungkin insya Allah sudah cukup. Tapi yang sering ditanyakan itu yaitu tadi seputar menjual kulit. Ditegaskan lagi, kulit tidak boleh dijual. Siapa yang tidak boleh? Orang yang kurban. Tapi kalau sudah dikasihin ke orang, haknya dia. Kulitnya sudah saya kasih ke salah satu orang, ya sudah, berarti saya sudah bebas. Saya tidak menjual kurban saya, Bapak Ibu. Meskipun ini mungkin sebagian ulama, tidak semuanya, sebagian ulama mengatakan begini: daging ataupun apapun dari kurban yang diberikan kepada fakir miskin bebas.
mau dijual, mau dimakan bebas. Tapi kalau diberikan kepada orang kaya tidak boleh ngejual, dia hanya punya hak makan. Jadi kalau ada orang kaya menjual, itu yang dosa dia, bukan yang kurban. Gitu. Tapi itu tidak semua ulama. Tapi ya ini nasihat untuk orang-orang kaya. Kalau dikasih daging kurban, awas, jangan dijual. Silakan dimakan bersama keluarganya, jangan dijual. Fakir miskin silakan. Maka kulit pun statusnya sama dengan daging tersebut. Kalau sudah dikasihin ke orang, berarti bebas, dijamin kurbannya sah. Kemudian kita singgung sedikit, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kurbannya sunnah, orang yang kurban berhak makan, boleh makan, dan juga dia boleh ngasih makan ke orang lain. Jadi kalau misalkan panitia itu pengen makan daging kurban, ya tinggal ngomong kepada yang punya kurban, Pak, nanti kita makan ya. Oh silahkan, ambil jatah. Beres Pak. Tinggal ngomong doang ke orang yang kurban. Sebenarnya yang paling berperan itu siapa sih? Orang yang kurban. Kan sebenarnya kurban itu diperintahkan untuk saya berkorban, untuk menyembelih, dan saya diperintah oleh Allah untuk bagi-bagi juga. Nah, ada budaya tolong menolong di Indonesia itu. Tolong menolong. Jadi masyarakat kumpul di masjid, ngelola barang-barang, sehingga apa? Orang yang kurban dia lebih mudah untuk membaginya. Lebih mudah. Dan juga ini juga termasuk tadi yang kita singgung, membuat orang mukmin bahagia. Jarang-jarang nih makan daging. Ada yang kurban. Nah, maka tidak perlu takut. Waduh, boleh nggak ini kita maksa makan? Ya boleh, boleh. Wong yang kurban aja boleh makan, apalagi orang lain. Nah, orang lain. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kemarin saya di masjid lain ditanya, Pak Ustadz, saya di masjid kami ada yang kurban, disembelih lalu dibawa pulang, nggak dibagi-bagi ke kita. Sah apa enggak? Saya bilang ya sah, cuma menyakitkan hati kita. Sah, jadi dia yang boleh doang dibawa lagi, ya sah. Nanti dia bagi-bagi sendiri di keluarganya, sah. Tapi kan ini nasihat Pak ya, kalau kita mau bagi-bagi sendiri, ya nggak perlu dibawa ke masjid. Sembelih aja di rumahnya sendiri, manggil orang, bantuin, udah bagi-bagi sendiri. Ini sudah dibawa ke masjid di depan orang, dibawa lagi pulang. Nah ini kan bukan disalah di hukumnya Pak, salah di adabnya. Adabnya harus diperhatikan, ya. Berakhlak itu kan penting. Kata DKM-nya, karep dia begini di untung itu kambing. Coba kalau sapi disembelih di depan masyarakat, sebuah pulang, masyarakatnya gak dikasih, itu kan, aduh. Okay. Jadi nggak apa-apa, misalkan pengen nyembelih sendiri, ya sembelih sendiri, nggak apa-apa Pak, di rumah, nggak apa-apa, nanti dibagikan sendiri, boleh. Nah ini kan ada budaya baik, dan ini tidak ditemukan di negara Timur Tengah. Ini budaya baik, tolong menolong, saling membantu, saling berbagi, ya. Itu tentunya lebih bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini juga ada ibadah haji. Sedikit mereview kembali mungkin hal-hal yang belum kita bahas dulu tentang ibadah haji, supaya kita yang belum haji semangat haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man yajibu alaihil hajj wal umrah. Siapakah yang diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umrah? Haji sepakat, seluruh umat, seluruh ulama sepakat sejak zaman Rasulullah atau setelah Rasulullah wafat, para ulama sepakat kalau haji adalah fardu, wajib bagi yang mampu, wajib. Tidak ada yang berbeda pendapat. Kalau umroh, nah kalau umroh memang beda pendapat. Ulama dari mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan umroh itu sunnah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan umroh pun wajib sekali seumur hidup. Yeah.
Tapi kalau kita haji otomatis umrah, satu paket. Nah, siapakah yang diwajibkan haji? Yang pertama orang Islam. Alhamdulillah kita sudah Islam. Kalau belum orang Muslim, ya belum diwajibkan. Yang kedua orang yang sudah berakal, orang yang sudah baligh dan berakal. Belum baligh, dia belum wajib haji sebenarnya. Saking takutnya nggak haji, itu sudah kita daftarkan umur 12 tahun, dia belum baligh. Dia tidak wajib haji sebenarnya, masih kecil. Kemudian hurriyah, merdeka. Merdeka itu bukan budak Bapak Ibu ya. Kita itu alhamdulillah sudah terbebas dari perbudakan. Kemudian amnut thoriq, perjalanannya bisa dilaksanakan dengan mudah. Yang keenam adalah istitoah, mampu. Nah, istitoah itu dibagi dua, mampu itu dibagi dua. Ada yang mampu melaksanakan secara langsung, maka dia wajib berangkat sendiri langsung, yaitu dia mampu secara finansial, duit ada, badannya sehat, dan dia mampu menunaikan seluruh manasik haji, siap dia, maka dia harus berangkat, tidak boleh diwakili, berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya uang untuk membayar ongkos haji dan lain sebagainya, tapi secara fisik dia tidak mampu. Dia sudah bertahun-tahun stroke misalkan, sudah hanya terbaring, tidak bisa sama sekali. Nah, dalam kasus yang kedua ini disebutkan di sini, inabatu ghairihi bil haji anhu fi hayatihi aw ba'da mamatihi, maka dia wajib memberangkatkan orang untuk haji atas nama dia, baik di saat dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Berarti badal haji itu Pak tidak harus menunggu meninggal. Badal haji tidak harus menunggu meninggal. Kira-kira kita sudah ngerasa, aduh penyakit saya ini mungkin 1% bisa sembuh, saya nggak mungkin bisa haji. Nah, sebelum saya wafat, saya sudah membayar seseorang untuk berangkat haji, dan yang saya suruh haji harus sudah haji. Saya membiayai orang, hajikan untuk saya. Maka nanti dia ketika niat ikhram itu yang disebut nama saya, bukan nama dia. Nah, itu wajib. Maka kalau ada orang yang sudah mampu secara harta, secara fisik, mampu dia haji, tapi tidak ada usaha untuk berangkat haji sampai beliau wafat, maka beliau punya hutang di hadapan Allah. Punya hutang apa? Ibadah haji. Sahabat Nabi pernah bertanya, inna ummi nadarat anta hujja famatat qabla anta hujj afa ahujju anha. Seorang perempuan datang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, ibuku nazar untuk haji, sampai beliau wafat dia belum haji. Nazar Pak, nazar harus dikerjakan. Ada orang nazar, kemarin saya ditanya itu di Cilegon, kalau rukuh saya Pak Ustadz laku, saya akan kurban sapi. Wajib itu Pak. Rukuhnya udah laku belum? Udah, wajib dikerjakan. Mikir-mikir itu, sapi, ini salah sendiri ngomong sapi. Karena sudah nazar, wajib, nggak bisa enggak. Allah nggak nyuruh, tapi kan inisiatif Bapak ngomong sendiri dalam hati. Kalau laku saya kurban sapi, sekarang sama Allah dikasih laku tuh rukonya. Terus nanti berarti kurban saya nazar, iya. Terus saya boleh makan dagingnya? Nggak boleh. Waduh, sapi, iya nggak boleh makan. Karena Bapak sudah nazar. Ini namanya
kurban wajib, maka bapak dan keluarga bapak tidak boleh ikut mencicipi daging ini. Sedih juga dia. Karena nazar, Pak. Ya nggak bisa, dia harus tunaikan kurbannya itu. Kalau misalkan tahun ini nggak kurban, bagaimana? Ya tetap dia masih punya tanggungan di hadapan Allah. Harus kurban sapi. Makanya kalau mau nadar itu dipikir-pikir dulu. Nah, ini tadi begini. Inna ummi nadarat an tahujja famatat qabla an tahujj. Rasul, ibu saya nazar untuk haji sampai beliau wafat belum haji. Afa ahujju anha? Apakah saya haji untuk beliau? Qala na'am, iya. Fa hujji anha. Kamu berangkat haji untuk almarhumah. Ara'aita in kana ala ummika dainun akunta qadiyatahu. Coba kamu pikir, kata Nabi. Coba kamu pikir, kalau ibumu punya hutang, kamu bayar nggak utangnya? Naam, iya Rasul, saya pasti bayar. Ugdu dainallah, bayarlah hutang kepada Allah. Tuh, Nabi menyebut bayarlah hutang kepada Allah. Fadainullahi ahaqqu bil wafa. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Berarti orang yang nadar sampai wafat dia belum tunaikan, itu dia berhutang kepada Allah. Begitu juga orang haji. Dia sudah diwajibkan oleh Allah haji karena dia mampu, tapi dia tidak tunaikan sampai wafat. Kita sebagai ahli waris harus mengerti bahwa almarhum punya hutang kepada Allah. Maka sebelum hartanya diwaris, tunaikan dulu hutangnya kepada Allah supaya meringankan beban almarhum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ngerti, punya anak yang soleh, yang ngerti agama. Waduh, abah ini wajib haji tapi nggak haji, gimana nih? Potong dulu dari warisan. Ada hutang kepada Allah yang harus ditunaikan. Nah, tapi kalau dia tidak punya warisan, misalkan dulunya kaya, kemudian hartanya entah kemana, ludes, ahli warisnya nggak dapat apa-apa, ahli warisnya tidak wajib untuk menghajikan bapaknya. Nanti itu urusan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah ditanya, ya Rasulullah, inna faridatallahi ta'ala ala ibadihi fil hajj adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahilah afa ahujju anhu. Rasulullah, kewajiban haji itu wajib bagi ayah saya, tapi ayah saya sudah sangat tua, tidak mampu lagi untuk dinaikkan ke kendaraan. Kan dulu harus naik onta, naik kuda, udah nggak bisa lagi, Pak. Sudah tidak memungkinkan lagi. Afa akhudju anhu, apakah saya harus menghajikan untuk beliau? Nabi jawabannya na'am, iya. Nah, berarti ini kasus kedua, orangnya belum meninggal, masih hidup, cuma tidak mungkin dibawa ke Mekah karena tidak mungkin lagi, saking tuanya. Maka yang menghajikan adalah orang lain. Di sini adalah anaknya sendiri, dengan syarat anaknya sudah berangkat haji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita punya orang tua, tapi kita mendampingi, bisa. Ini orang tua saya kalau sendirian nggak bisa. Memang dia bisa tangannya bergerak, bisa pakai baju, tapi nggak bisa jalan. Nah, berarti kan wajib menyediakan pendamping. Sekarang pendampingan dihilangkan oleh pemerintah, kita masih punya jalan, kita bayar orang datang ke KBH. Ini kalau mengawal ibu saya berapa? Harus diservis 100%. Berapa bayarnya? Itu Pak, udah bayar. Jangan dilepas gitu saja. Dilepas begitu saja, nanti di sana bagaimana? Teganya anaknya itu kadang-kadang, karena saya pernah lihat, ya Allah, ini anaknya gimana? Ibunya sudah harus digotong, itu nggak ada keluarganya, ada hanya teman-temannya KBIH. Tahu sendiri Pak, kadang-kadang kan ngurusin diri sendiri masing-masing. La haula wala quwata. Kadang-kadang di sana
Tapi memang apa ya? Ada itu Pak orang yang sampai sana itu linglung, heran saya heran. Ini saya tidak bohong. Ada orang dulu jamaah dari Jawa Timur sampai di sana linglung. Padahal dia orang yang berpendidikan tinggi itu linglung di mana? Di Bandara Jeddah itu. Kita meredam beliau itu susah sekali. Tapi giliran diredam oleh pegawai Saudi yang perempuan, tenang. Waduh, ini gimana? Itu bisa tenang diredam oleh pegawai Saudi yang perempuan itu, tenang. Akhirnya apa? Berontak terus, disuntik sama dokter, suntik bius. Ya pingsan, dibawa ke Mekah. Waktu itu belum pakaian ihram, wallahu a'lam belum pakaian ihram itu. Harusnya kan dia pakai ihram, tapi dibius, dibawa ke Mekah. Linglung juga di sana itu. Terus setelah sekian hari kita dengar di share di grup petugas beliau wafat. Wallahu a'lam, macam-macam cerita haji ini, subhanallah. Nah, kalau orang sudah mohon maaf, orang sudah pikun, ya nggak wajib lagi mau pikun. Masa pikun suruh berangkat? Enggak. Jangan kalau sudah agak-agak lupa. Wah, ini Bapak tidak layak ini berangkat. Jangan disuruh berangkat, Pak. Oh, dia nggak bisa, nanti malah dia nggak wukuf lagi, nggak ngerti wukuf, nggak ngerti apa, gimana coba? Niat ikhram juga nggak ngerti gimana. Oh, sudah berubah akalnya. Nah, gitu. Jadi kita harus teliti, orang tua kita berangkat, kita harus kawal, Bapak Ibu ya, pahalanya besar. Nah, kalau orang kita sudah meninggal, dulu beliaunya itu kategorinya bukan orang kaya, maka beliau tidak wajib haji, tidak kewajiban badal. Tapi kalau kita punya rezeki sebagai bentuk birrul walidain, termasuk bentuk pahalanya besar, berbakti pada orang tua, kita hajikan beliau, kita badalkan. Wah, itu luar biasa. Padahal beliau dulu tidak wajib haji, tapi kan Masya Allah, seorang mayit itu sangat butuh dibantu dengan pahala. Kalau tidak salah kemarin sempat kita singgung, karena anak saya itu lupa Pak, ini saya sampaikan di masjid mana itu. Menurut Imam Al-Bahuti dari mazhab Imam Hambali mengatakan, kurban untuk orang yang wafat lebih afdol daripada kurban untuk orang yang hidup. Maksudnya apa? Ini konteksnya kurban untuk orang lain. Saya mau kurban untuk si fulan masih hidup, atau saya kurban untuk kakak saya masih hidup, atau kurban saya untuk kakak saya yang sudah meninggal. Kata Imam Al-Bahuti, yang afdol untuk orang yang sudah meninggal. Kenapa? Yang hidup masih bisa beramal soleh, yang meninggal udah nggak bisa. Dan dia sangat menunggu apa? Menunggu doa dan kiriman pahala dari saudaranya. Di antaranya adalah kurban tadi ya, untuk almarhum, ataupun menghajikan untuk almarhum. Nah, itu menurut beliau lebih afdol. Ya. Maka jangan malas kita mendoakan orang tua kita, khususnya yang sudah wafat. Sangat butuh untuk didoakan. Kan hadisnya kan begitu, mal mayyit fil qabri. Seorang mayit dalam alam kubur itu ibaratnya orang yang tenggelam, lagi teriak-teriak minta tolong, menunggu doa dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari temannya. Sahabatnya juga ditunggu doanya itu. Fa idza lahiqathu da'wah, ketika dia mendapatkan doa dari mereka itu, kana ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Dan banyak orang-orang soleh yang menceritakan pengalaman pribadinya dengan seorang mayit yang sering didoakan. Kadang-kadang bermimpi, berterima kasih dan lain sebagainya. Itu bagian dari petunjuk kepada orang-orang yang soleh, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada penjelasan begini. Man kana lahu ra'su malin fi tijaratin wajaba sarfuhu li adail haji wal umrah. Barang siapa yang punya modal usaha, punya duit lumayan banyak, mau buat bisnis, wajaba sarfuhu lil hajj, wajib itu diarahkan untuk bayar haji. Wa man kana lahu ardun yuhassilu minha ala nafaqatihi wajaba bai'uha.
Barang siapa yang punya tanah Pak yang mana dari penjualan tanah itu bisa berangkat haji, maka dia wajib menjual tanah tersebut. Pikir-pikir ini mulai, waduh. Kita punya tokoh, memang kita nggak bisa bayar Pak, kita hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, tapi kita punya tanah nganggur itu harus dijual untuk berangkat haji, kata para ulama. Wa hadza huwal qaulul ashah, ini adalah pendapat yang lebih sahih. Jadi kalau ada kata-kata begini berarti ulama kita tidak satu kata, tapi menurut pendapat yang lebih kuat harus dijual. Kita kan pengalaman dengan orang-orang tua kita dulu Pak, kan ngejual tanah semua itu. Mbah saya itu haji jual tanah. Nggak bisa, orang dulu berangkat haji itu nggak mungkin, orang-orang dulu itu nggak punya duit cash Pak, nggak punya mereka itu. Ini itu tanahnya Mbah, kok dijual Pak? Buat berangkat haji. Simpel sekali orang tua dulu itu. Imannya kelas tinggi itu, sama sekali nggak mikir masa depan saya nanti gimana. Sing penting melaksanakan perintah Allah. Yang satu itu Mbak, itu dijual itu buat pamanmu minta haji, jual lagi tanah. Sekarang cucunya apa Pak? Jadi subhanallah, orang dulu itu tingkat tawakalnya tinggi sekali. Berangkat haji bisa jual. Makan sehari-hari mah sederhana, nggak punya, hanya bertani. Cuma kebetulan kan dulu kan petani itu penghasilannya minim Mbak. Cuma dia tanahnya bisa dijual sebagian untuk berangkat haji. La yajibu bai'u baitihi alladhi yaskunuhu wala athatuhu alladhi yastakhdimuhu fi hajati li'ada'il haji wal umrah. Tidak wajib menjual rumah yang dia huni. Nah ini awas. Punya rumah satu-satunya Pak masa dijual. Agama itu ya ngerti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita punya rumah, kebetulan rumah warisan dari orang tua kita, memang kalau dijual, kalau diciciri em-eman kan, tapi ya nggak wajib dijual. Nanti kita jual, kita mau tinggal di mana? Mau pindah kan nggak? Tapi kalau kita punya tanah lagi selain rumah kita, itu menurut ulama harus dijual untuk berangkat haji, karena itu menurut beliau termasuk orang yang istitoah untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan di sini diterangkan terakhir, bagi seorang pemuda atau pemudi yang mau menikah sementara dia juga punya duit, ini yang mana didahulukan, menikah atau haji? Kita lihat dulu kondisinya. Kalau si pemuda ini, kalau dia tidak menikah, tahun itu bisa berakibat fatal untuk agamanya, khawatir berbuat yang tidak-tidak yang diharamkan oleh Allah, maka dia mendahulukan nikah. Karena menghindari dosa lebih dikedepankan daripada mengerjakan perintah. Tapi kalau dia bisa mengatur dirinya, insya Allah masih tetap istiqomah, tidak akan berbuat zina dan lain-lain, maka wajib mendahulukan ibadah haji. Nah ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, nanti kalau kamu sudah mampu, jangan lupa tunaikan ibadah haji, karena itu wajib bagi orang yang mampu. Ada satu hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi, meskipun hadisnya itu dhaif, tapi patut menjadi perhatian kita. Man mata walam yahuj, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah wajib, falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan, silakan, kata Nabi, silakan mau meninggal Yahudi atau mau meninggal Nasrani, silakan pilih. Tapi ini hadisnya dhaif, tapi tetap menjadi perhatian kita dalam menjalankan kewajiban haji kalau kita sudah wajib. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangkaian ibadah haji ada yang disebut rukun, ada yang disebut wajib, ada yang disebut sunnah. Rukun haji harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan hajinya tidak sah.
dan dia wajib mengulang lagi. Apa saja rukunnya itu? Ihram. Ihram itu apa Pak? Niat. Dengan disertai dengan menggunakan kain ihram. Niat. Jadi ihram itu intinya niat. Nggak sekedar pakai baju doang. Niat memulai ibadah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Itu adalah rukun. Kemudian ada namanya wajib haji. Wajib haji itu harus dikerjakan, cuma kalau tidak dikerjakan hajinya tetap sah, hanya saja dia wajib membayar dam, yaitu diantaranya adalah melempar jumroh, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Itu diantaranya adalah wajib haji. Kalau sunnah haji dikerjakan, menyempurnakan hajinya. Kalau tidak dikerjakan, tidak berdampak apapun kepada ibadah hajinya. Rukun nomor 1 harus dikerjakan. Nah, makanya jamaah haji Indonesia itu tidak diarahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 ke Mina dulu, nginep di sana sambil melaksanakan sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, kemudian ba'da subuh baru berangkat ke Arafah. Itu nggak disarankan oleh pemerintah. Pemerintah langsung dari Mekah hari tarwiyah tanggal 8 langsung diusung. Di bawah itu jamaah haji 240.000 Pak, bukan main-main tuh. 240.000 orang di bawah dari Mekah langsung menuju Arafah. Kenapa? Khawatir kalau di bawah ke Mina dulu nanti malah macet, tidak bisa ke Arafah, malah ibadahnya tidak sah. Maka itu tidak diambil oleh pemerintah. Langsung di bawah ke Arafah itu. Nah, kemudian apa tadi Pak? Kok lupa. Mahram. Nah, untuk janda solusinya ada 2. Yang pertama, dia ada mahram atau ada rombongan sesama perempuan yang saling menjaga. Nah, ini sangat mungkin dilakukan ketika kita seorang janda itu haji. Dia kan masuk KBIH. Nah, KBIH itu kan banyak perempuan lain yang saling menjaga. Maka dia tetap wajib haji. Jadi tidak perlu menunggu mahram, cukup dia mencari sesama perempuan yang saling menjaga itu Pak. Dan sekarang ada KBIH itu udah pas, sesama kelompok saling menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Memang yang dibahas di buku-buku fikih itu tidak boleh memberikan kepada sang penyembelih atas dasar ongkos. Sama kasusnya, yang membantu tidak boleh dikasih daging atas dasar ongkos, tidak boleh. Tapi itu atas dasar memang dia juga berhak mendapatkan daging. Jangan dikasih atas dasar ongkos. Ini ongkos taca, enggak ada. Kalau bapak-bapak ingin dapat ongkos daging, jangan ikut bantu. Ya, memang yang dibahas itu di kitab-kitab itu kan yang menyembelih, karena itu yang berlaku dulu. Jadi dulu kan nggak ada. Jadi orang nyembelih dikasih ongkos. Ongkosnya diambilkan dari dagingnya, jangan. Jadi yang bantu juga begitu. Kalau dikasih daging itu murni atas dasar dia juga termasuk orang yang berhak menerima daging, bukan atas dasar ongkos dari pekerjaannya. Sama kasusnya Bapak Ibu ya. Maka memang harus hati-hati kita. Nah, maka kembali lagi kepada pihak mudhohi. Mudhohi kan dia berhak, mudhohi kan punya bagian. Saya minta segini nih ya, saya minta segini. Nah, nanti sama mudhohi digunakan untuk ngasih makan orang-orang itu yang bantu. Ya nggak apa-apa. Atas dasar sodakoh kepada orang-orang yang capek ikut makan. Tapi jangan atas dasar ongkos dari pekerjaan dia.
Bapak Ibu ya, supaya lebih clear ibadahnya. Oke. Nah. Oke. Jadi panitia hati-hati. Nah, kalau panitia, misalkan saya mudhohi sudah memberikan kepada DKM, kan saya amanat, Pak DKM tolong dibagi sesuai syariat. Ya. Berarti saya sudah sudah lepas tanggung jawab. Pak DKM tolong dibagi sesuai syariat, jangan dikasih sebagai ongkos ya. Ini udah, Bapak adalah wakil saya. Siap? Nah, ternyata mohon maaf Pak, di contoh doang, DKM-nya berkhianat misalkan, dijual. Ya saya bebas Pak, saya sudah sah di hadapan Allah. Yang dosa panitia DKM. Kenapa? Ada firman Allah kan begini dalam surat tentang wasiat, faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Barang siapa yang merubah wasiat, saya wasiat sama anak saya, nah nanti kalau abah wafat, abah belum haji, itu nanti berangkatin haji untuk abah. Anak saya dengar, pas setelah saya meninggal, berubah dia, nggak dikasihin haji. Menurut tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas mengatakan pahalanya sudah sampai kepada saya, dosanya ditanggung oleh anak saya karena dia khianat. Nah begitu, maka sebaiknya ada kontrak antara mudhohi dengan panitia, tanda tangan Pak. Ini dengan ini saya menyatakan saya mengamanatkan kepada panitia untuk dibagi secara hukum yang sah. Nah, tanda tangan. Habis melihat kurbannya pergi. Berarti nanti yang tanggung jawab siapa? Panitia. Maka panitia harus ngerti hukumnya. Jangan memberikan daging atas dasar ongkos, tapi silakan kasih atas dasar sedekah dan berbagi, Bapak Ibu ya. Nah, maka yang membantu juga begitu. Yang membantu jangan berharap mendapatkan ongkos lebih. Kalau minta ongkos, minta saja kepada mudhohi, Pak saya nanti ikut bantu, kasih ya duit berapa 100. Atau lebih aman lagi, kan mudhohinya dimintain duit tuh, dibeliin daging dari pasar Rawu, kan murah Pak kalau lagi kurban. Ini untuk mensiasati, barangkali pengen daging lebih panitianya, dikasih makan. Bisa jadi. Ada satu madhab Imam Hanafi yang memberikan penjelasan begini. Madhab Imam Hanafi itu, ulama Hanafi mengatakan boleh menjual kulit tapi hasilnya disodahkokan lagi kepada fakir miskin. Boleh menjual kulit menurut madhab Hanafi. Yang bicara ini hanya madhab Hanafi. Boleh menjual kulit, kemudian hasilnya disodahkohkan ke fakir miskin. Itu. Silakan mencari jalan yang aman. Misalkan kulit dikasihkan kepada salah satu orang, misalkan Pak Kang Marbot, siapa namanya? Lupa. Kasihin ke Kang Marbot, nih bagianmu kulit semua. Kang Marbot kan dapat kulit banyak, buat apa dia? Mau dimakan juga enggak, dijual sama dia. Nanti setelah dijual, boleh dia ambil duitnya untuk dia. Boleh dia juga berbagi, silakan. Dia berbagi untuk panitia. Nih Pak panitia nih, buat makan, buat beli kopi, silakan. Nah itu malah sah lagi itu. Saya kasihkan kepada Marbot menjual. Nah, nanti Marbot kayaknya juga ngerti itu, dikedipin sama DKM. Dikedipin, kasih duit. Udah Pak, saya berikan lagi lah ke DKM, ke panitia, silakan. Boleh, itu sah. Karena sudah terjadi transaksi diberikan kepada seseorang, maka seseorang itu bebas itu menjual. Itu. Atau solusi kedua tadi itu, madhab Hanafi, langsung dijual, tapi kan ini menjadi debatable kan Pak. Hanya madhab Hanafi, dijual, hasilnya disedekahkan lagi, itu juga sah menurut madhab Hanafi.
Menurut mazhab yang lain, ya udah dikasih saja ke orang. Nanti orang yang ngejual silakan dijual. Nanti hasil penjualannya dibagi-bagi lagi ke orang, yaitu pahala dia. Pahala dia dibagi-bagi lagi ke orang. Sah. Nah, berarti ada sisi yang mudhohi nggak usah khawatir ketika dia sudah kontrak, tanda tangan, saya wakilkan Pak, dan mohon ditasarufkan secara syariat, bebas dia. Udah sah. Nanti giliran wakilnya, panitia yang harus amanah. Gitu. Paling aman ya sudah Bapak Ibu ya, kalau tidak mau resiko, supaya enak di hati kita dan hati panitia, kulit dibagi-bagikan juga. Untuk biaya operasional silakan ngambil dari orang yang berkorban, mintain saja dana. Pak, kita minta dana operasional untuk kambing sekian ratus, untuk sapi sekian ratus, semua kebutuhannya kita ambil dari sini, daging Bapak utuh semua dibagikan. Wah, aman, udah nggak ada pertanyaan lagi. Kulitnya di mana Pak? Kulitnya dibagikan ke fakir miskin, kita suruh jual sendiri, aman. Udah beres, aman. Terus makan panitia misalkan kita belikan daging sendiri, aman. Misalkan. Tapi kan boleh, misalkan pihak mudhohi ngambil daging kan, saya ngambil daging ini, dikasihkan, dihadiahkan juga ke panitia untuk makan-makan, sah kalau mau begitu. Jadi panitia ngambil, saya nanti ngambil 8 bungkus Bapak ya. Nah, nanti berikan juga kepada panitia itu untuk makan-makan. Nah, boleh, tapi diberikannya bukan atas dasar ongkos, atas dasar sedekah juga. Itu boleh. Jadi pelafatan itu mempengaruhi. Nanti silakan ya untuk makan-makan panitia itu jamuan saya, silakan. Bukan ongkos loh ya, jamuan. Jamuan boleh Pak, boleh menjamu. Jadi mudhohi itu boleh ngambil daging, bahkan sampai sepertiga loh, bahkan boleh setengah. Setengahnya itu boleh. Kenapa Pak? Sebenarnya yang paling berkuasa itu mudhohinya, gitu tuh. Yang paling berkuasa itu mudhohinya. Bahkan kan namanya kita fikih ya, kita fikih itu dibahas sampai detail. Seandainya diambil semua, dimakan doang sama keluarganya, hanya sebungkus kecil yang disedekahkan, sah. Boleh. Jadi misalkan supaya tidak ragu, supaya tidak ragu, nanti bicara, nanti jatah dari pihak pengorban sekian bungkus. Kemudian yang berkorban nanti saya ngambil 5, misalkan jatahnya orang yang korban jatahnya 10 bungkus, saya ngambil 5 bungkus aja Pak, yang 5 bungkus silakan dibuat makan bareng tuh teman-teman. Nah, sah. Bahkan kemarin saya ditanya begini Pak, nggak tahu terjadi apa nggak di sini, ini di masjid lain ya. Bukan masjid ini saya nggak bohong. Ustadz, bagaimana hukumnya orang korban kambing minta daging sapi? Nggak tahu di sini ada apa nggak? Ya itu nggak ada hubungannya Pak sebenarnya. Dia minta ya, terserah panitia mau dikasih boleh, nggak dikasih juga boleh. Dia korbannya kambing, tapi mintanya sapi semua. Ya kan panitia punya hak. Nggak bisa gitu Pak. Bapak memang dapat bagian sapi, tapi sesuai kayak yang lain ya. Bapak korbannya kambing, Jadi itu tergantung, nggak ada hubungannya. Dia kan minta, sementara dia tidak korban sapi. Yang punya hak untuk minta daging sapi ya yang korban sapi kan begitu. Dan sebaiknya gimana Pak? Takut kesiangan. Ada lagi? Jadi begitu solusinya, supaya tidak ada keraguan di hati. Silakan untuk kebutuhan tetek bengek bahasa Jawanya itu diambil dari dana saja, dimintain yang kurban. Seandainya dia nyembelih sendiri kan juga butuh biaya, dimintain berapa ratus patungan untuk mengcover
mungkin butuh terpal atau apa dan lain sebagainya. Jangan ngambil dari penjualan-penjualan itu. Kemudian supaya aman, kulit itu juga diberikan saja kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan. Nanti dia persilahkan untuk menjual. Seandainya begini, saya kasihkan, Pak, ini kulit untuk Bapak. Sama fakir miskinnya dibalikin lagi, udahlah Pak, untuk panitia saja. Ya sah itu berarti udah sah. Tapi jangan direkayasa lah Pak. Sini ayo orang miskin baris. Misalkan ya, fakir miskin kita kasih, dia nggak mau, udahlah Pak, saya kasihin panitia saja. Ya sah berarti ini sudah sedekahnya fakir miskin itu kepada saya panitia. Berarti saya bebas ngapain saja. Asal jangan direkayasa. Ayo fakir miskin baris. Ini kalian saya kasih kulit ya. Terus kamu bilang, saya kembalikan lagi. Mungkin itu Pak ya. Jadi supaya enak ya. Yang mudhohi juga enak, yang panitia juga enak, dia nggak kena dosa. Dia udah membagikan sesuai syariat Islam. Apa Ibu? Nah, dan terakhir sebagai kalimat penutup, seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu ada jasad, ada roh. Saya kayak sholat saja, haji juga begitu. Jasadnya apa ibadah itu? Ya tata cara itu, manasik itu jasadnya. Harus tawaf, harus wukuf, jasadnya. Rohnya apa? Selalu ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan. Jangan mentang-mentang rohnya saja, yang penting khusyuk, nggak bisa. Sholat juga begitu, Fatihah nggak bener, yang penting kan khusyuk, ya nggak bisa, nggak sah. Saya Fatihah nggak bisa, ya harus ngaji, wajib. Ibadah itu ada jasadnya, ada rohnya. Bacaannya bagus, tapi pikiran nggak pernah khusyuk, yaitu mengurangi pahala sholatnya. Sah secara lahiriah sah, tapi menurut Allah, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh diremehkan, jasad harus dikerjakan. Termasuk kan syarat-syarat imam itu harus diperhatikan. Ini mohon maaf, ini si fulan bacaannya belum, masih banyak salah Fatihahnya. Jadi jasadnya tidak beres nih, jangan dijadikan imam. Kenapa? Ibadah itu ada jasad, ada roh. Jasadnya tepat, rohnya ingat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga begitu. Jasadnya apa? Ada kambing yang dibawa, sapi yang dibawa, disembelih. Itu jasadnya. Lalu rohnya bagaimana? Taat pada Allah, tunduk kepada Allah, berbagi sedekah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk gagah-gagahan. Itu rohnya. Jadi ibadah selalu memiliki jasad dan roh, dua-duanya harus kita kerjakan dengan baik. Kalau jasadnya dikerjakan dengan baik, rohnya niatnya ikhlas dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.